lupa guys, sudah bisa di-share. Cek suaraku masuk nggak ya guys? Bisa aja kerja bela gembung apa? Oke. Masuk suaranya banana. Ya. Gak apa-apa. Oke, bisa sambil nunggu kita ya guys, sambil nunggu Kak Ruth Lydia, mungkin bisa ditulis-tulis dulu dari kolom komentar dari mana aja sih guys, dari kota mana aja gitu kan, biar pada saling tahu gitu. Oke. Oke, siap Kak. Dari Depok, Kak, bukannya live-nya 19.30 masih ada kegiatan? Bukan Kak, sebenarnya live-nya tuh jam 18.30 ya. Di poster juga sudah terpampang jam segitu. Cuma tadi ada kendala satu dan lain hal, kita undurkan jadi jam 7. Seperti itu ya Kak. Pakai ini. Kalau pakai mic itu Suaranya orangnya nggak kedengeran. kamu pakai headset bisa nggak? Berarti nggak pakai mic, tapi pakai headset doang. Iya kan? Biar suaramu itu jernih itu loh, suara mereka. Soalnya suara itu kan nyala kan bersih kayak gitu kan. Gimana? Ini pakai Bluetooth. Maaf ya. Oke, mohon maaf ya guys, tadi ada beberapa kendala. Mungkin teman-teman di sini sambil nge-share juga ya ke teman-teman yang lainnya, atau di sosial medianya kalian yang kalian punya, bisa di-share tuh. Kalau misalnya ada live tentang menjadi voice over talent profesional di Vitasma Vol ke-6 ini gitu kan. Selamat datang teman-teman semuanya yang baru bergabung, selamat datang, dan selamat datang juga di akunnya Vitasma gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Oke, nanti sambil berjalannya waktu, sambil ini kali ya, teman-teman bisa kabarin ke aku kalau misalnya ada suaranya yang nggak kedengeran gitu ya, atau mungkin ada kendala gitu ya guys. Sumpah sih berisik banget itu depan. Suruh dia. Ya. Suruh dia. Tak share sekarang itu. Oke. Coba ngomong. Halo guys, cek. Oke, aku bener-bener terharu banget sama antusiasnya teman-teman peserta duet voice over challenge yang mencapai 216 lebih ya. Bener-bener gak nyangka banget bakalan antusiasnya tuh rame banget dan luar biasa. Kalian semua keren dan the best banget sih guys. Aku salut banget sama kalian. Tentunya teman-teman di sini udah pada nggak sabar ya, siapa kira-kira yang bakalan jadi juaranya, atau siapa ya kira-kira yang bakalan jadi pemenangnya gitu ya guys. Kita juga bakalan sharing-sharing tentang gimana caranya jadi voice over talent yang profesional gitu kan, dan sampai caranya untuk menjaga kesehatan suara seperti itu. Sebersih itu udah bersih banget. Makasih ya. Makasih Mbak. Kayak dulu kan? Itu siapa namanya? Kayak ngomong bersih banget.
Oke. Dari mana aja nih teman-teman semuanya? Bisa tulis-tulis di kolom komentar, siapa tahu barangkali ada yang satu kota atau mungkin bisa ketemuan gitu ya di malam. Sebentar lagi ya Kak, sebentar lagi kita akan memulai. Kita sedang menunggu, sembari menunggu Kak Ruth Lydia bergabung bersama kita ya. Dari Pemalang, oke, dari rumah, bener banget sih ya, dari rumah. Bener banget sih, dari rumah, dari mana lagi gitu kan. Salam dari Bandung, ya ampun, Masya Allah ada teteh-teteh Bandung juga. Dari Bandung juga banyak banget ternyata. Bisa nih kalian ketemuan gitu ya. Ada juga nih dari ada dari Makassar juga, mantap banget nih. Dari Makassar, Sidoarjo hadir, Tanjung Pinang hadir, mantap banget. Dari tadi jam 4, wah udah nungguin guys, udah nungguin dari tadi banget ya. Oke, sebentar lagi kita akan bergabung dan kita akan dengerin bersama sharing-sharing dari sekali. Halo, selamat datang Kak Kak Dini. Lydia. Wah, ada 40-an yang menonton. Halo. Agak pressure juga ya. Iya. Gak apa-apa Kak, santai aja. Aku percaya banget sih sama Kak Ruth Lydia, insya Allah bakalan keren lah. Gimana nih? Oke, kita buka dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang di live Instagram Vitasma ke vol ke-6. Kali ini bertajuk menjadi voice over talent profesional bersama bintang tamu kita yang tentunya keren banget dan kita udah tunggu-tunggu banget ya Kak. Yaitu ada Kak Ruth Lydia. Selamat datang Kak Ruth Lydia. Apa kabar nih Kak hari ini? Cuma di Medan lagi agak hujan emang. Oke. Oh, di Medan agak hujan. Kebetulan emang cuaca di sini di tempat aku juga ya, sama sih kayak nggak nentu gitu, mendung-mendung cuma nggak hujan. Bener banget. Nah mungkin agak-agak ini ya Kak, tadi struggle ya buat nyari pesertanya ternyata membludak ya, apalagi di hari terakhir tiba-tiba banyak gitu tim mepet deadline nih kayaknya pada. Iya. Iya bener banget. Jadi mepet-mepet deadline gitu ya. Yes, jadi sudah ditentukan kan guys. So stay tune ya sampai akhir. Iya. Bener banget. Oke, mungkin langsung aja aku buka ya. Nah kali ini profesi yang berhubungan dengan suara itu kan ya guys, itu teman-teman semuanya itu emang banyak banget ya guys. Ada mungkin teman-teman bisa sambil tulis di kolom komentar gitu ya, apa aja sih profesi yang berhubungan sama suara gitu kan. Ada MC, mungkin juga ada penyiar radio, ada podcaster, mungkin ada host, ada voice over talent mungkin salah satunya ya di antara banyaknya profesi-profesi yang mengandalkan suara. Nah kali ini kita mengambil salah satunya yaitu voice over talent. Nah mungkin buat teman-teman yang gabung komunitas voice over atau mungkin baik itu komunitas nasional maupun lokal itu udah pada tahu ya Kak apa itu voice over. Nah mungkin buat teman-teman yang baru nih ya di dunia voice over bisa dijelasin nggak sih Kak apa sih sebenarnya voice over, terus kalau voice over talent tuh apa? Yang pertama gitu. Dari voice overnya dulu ya. Jadi voice over itu atau mungkin bahasa Indonesianya yang lebih familiar adalah suli suara, adalah sebuah teknik produksi. Aku sambil nyontek. Di mana suara kita itu digunakan untuk pembuatan iklan, terus misalnya spot di radio, terus misalnya ngisi-ngisi program TV, digital, konten-konten digital yang teman-teman sering lihat, and then IVR atau interactive voice response. Misalnya teman-teman pernah nelpon halo BCA, terus ada suara yang kayak tekan 1, yang kayak gitu-gitu, itu juga voice over. Dan juga bahkan misalnya penggunaan di ruang publik kayak misalnya announcement di bandara atau di kereta api, itu juga part of voice over itu. Jadi voice overnya itu sendiri adalah teknik produksinya gitu. Kemudian kalau misalnya istilahnya adalah voice over talent, berarti merujuk kepada profesinya atau talentanya, yaitu orang atau seorang profesional yang suaranya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi, kayak gitu sih. Nah, seringnya orang memang agak ketukarnya itu voice over talent dengan dubber.
sampai sekarang aku juga kalau misalnya memperkenalkan diri, pekerjaannya apa, voice over talent atau pengisi suara, orang pasti mikirnya tuh langsung, oh yang ngisi suara di kartun ya atau di film ya gitu. Sementara itu kan adalah dubber ya. Perbedaannya sendiri mungkin adalah kalau dubber itu merujuk pada pengisi suara, di mana cara kerjanya itu melakukan lip sync atau sinkronisasi gerak bibirnya gitu, dan biasanya digunakan di konten-konten kayak film, kartun animasi, di mana itu semacam ada alih bahasa dari bahasa tertentu, let's say bahasa Jepang, kartun Jepang atau Korea atau apa bahasa lain, kemudian dialih bahasakan ke Indonesia, and then si dubbernya ini kemudian mengikuti tempo atau time frame si karakter dalam video tersebut gitu dengan bahasanya kita, seperti itu. Jadi perbedaannya secara teknis, kalau voice over mungkin nggak terlalu strict soal tempo dan kecepatannya, itu kita yang cari sendiri feel-nya seperti apa. Kalau dubber emang harus ngikutin lah si geraknya dan durasi kita ngomong dengan si karakter itu. Kayak gitu sih kira-kira, Kak. Oh gitu. Terus juga mungkin voice over Betul, juga betul. tergantung Tadi pemakaiannya medianya, di mana ya. gitu ya Kak ya. Tergantung medianya, bener banget. Jadi itu ya guys, bedanya voice over sama dubber ya, yang pengisi suara di film atau di fiksi gitu ya. Oke, kalau misalnya buat Kak Ruth sendiri nih, kan udah lama ya masuk ke dunia voice over gitu kan. Nah, emang boleh diceritain gak sih Kak awal mulanya gimana Kak Ruth itu masuk ke dunia voice over, atau emang dari dulu terus emang suaranya udah oh bagus nih, cocok nih jadi voice over, atau gimana kayak gitu, atau tiba-tiba dapet Pertama pangsit atau disclaimer, gimana aku gitu. nggak selama itu sebenarnya. Jadi aku angkatan pandemi bisa dibilang ya. Kalau misalnya dibilang jam terbangnya lama, pasti lebih lama mentor-mentorku yang udah puluhan tahun. Aku bisa dibilang kalau pandemi 2020, 2021, let's say masih 2 tahunan lah secara profesional ya di voice over talent. Tapi aku percaya berapa lamanya kita di industri pasti adalah sesuatu yang bisa kita bagi, terutama buat teman-teman yang benar-benar baru mulai atau yang benar-benar no idea tentang voice over. So itu yang pertama, disclaimer, aku belum selama itu sebenarnya, tapi puji Tuhan emang udah ada kesempatan-kesempatan yang bisa aku coba ketika jalanin industrinya. Dulu pertama kali dulunya nggak terlalu familiar sama voice over gitu. Jadi dulu beberapa kali mengisi suara itu untuk konten-konten internal di kantor, di gereja gitu ya, tanpa tahu bahwa ada industrinya, ada komunitasnya gitu. Jadi dulu emang misalnya di WhatsApp grup kantor gitu ya, ada yang bisa bacain ini nggak gitu, ya udah aku and then kirim voice, and then dipakailah buat video apa gitu kan di kantor atau di gereja kayak gitu. Kemudian datanglah pandemi gitu ya, dan itu sekitar 2020 atau 2021. And then pastinya ketika pandemi kita semua banyak di rumah, kita semua banyak buka sosmed, kita semua bosen dan pengen mencoba hal baru. So it happened to me also gitu kan. Aku scrolling sosmed, and then nemulah sama akun Mas Bimo Kusumo Yudo, atau yang dikenal Mas Bimoki kalau tahu. Ternyata dia adalah suara di balik banyak iklan yang dari dulu aku dengerin sejak kecil, kayak oh ternyata ada ya profesinya, oh ada orangnya seperti ini dan segala macam. Aku baru tahu di situ gitu, bahwa ini sebuah profesi yang bisa dijalani secara profesional gitu, ada industrinya tersendiri. Aku baru tahu saat itu. And then setelah aku follow Mas Bimo, dia sering share soal tips VO dan segala macam, oh ternyata ada tekniknya dan segala macam. Suatu hari Mas Bimo ini bikin voice over challenge. Waktu itu collab dengan sebuah brand GoTo, waktu lagi antara Gojek dan Tokopedia itu join gitu ya, dan kemudian mereka mengadakan voice over challenge sama seperti Vita Sema ini tapi dengan brand lain gitu ya. And then aku ikutan waktu itu benar-benar pertama kalinya aku ikut voice over challenge. Sebelumnya aku nggak tahu ada kompetisi kayak gitu kan. And then yaudah deh aku coba. Puji Tuhannya terpilih menjadi 1 dari 10 pemenang waktu itu. Mereka nyari 10, dan dari 10 pemenang itu berhadiah mengikuti Voice Over Camp. Di Voice Over Camp ini dari Voice Institute Indonesia, kita diajari benar-benar teknik-teknik basicnya ya. Dan aku bahkan yang sebelumnya cuma otodidak gitu ya, benar-benar baru tahu, oh ternyata ada tekniknya, ada emphasizing, power, artikulasi segala macam. Benar-benar baru tahu saat itu gitu. Kemudian ya udah, kemudian dari situ belajar pertama kali ke audio post profesional juga di situ, and then dari situ juga kenalan sama teman-teman komunitas semuanya, kenalan sama produser, terus ya udah dijalanin, mulai dari situ project-project VO-nya mulai bertambah gitu kan. Tapi pada saat itu memang aku masih kantoran, jadi selama setahunan awal voice over ini lebih kepada side job aja sih. Jadi emang aku kerjakan pulang kantor atau satu weekend gitu ya. Kemudian ya ada momentumnya lah, kemudian ada akhirnya
pertama kali mengisi TVC komersial gitu ya, iklan di TV, terus pertama kali iklan bahasa Inggris, dan and then yang kemarin gongnya mungkin momentumnya di aku yang waktu iklan Marjan ya, karena waktu itu cukup viral dan kayak disambut dengan baik dan segala macam gitu-gitu. Pada akhirnya sampai di akhir 2022 akhirnya aku ngerasa oh kayaknya ini sesuatu yang kayaknya aku mau coba untuk jalanin secara full time gitu, karena kayaknya aku suka profesinya, aku suka industrinya, aku suka komunitasnya juga, why don't I give it try gitu ya untuk jalanin secara full time. Akhirnya waktu itu nyoba untuk ya memberanikan diri resign, dan akhirnya per 2023 jadi bahkan bener-bener full time-nya menjalani sebagai voice over talent itu baru di tahun ini, dan ini bahkan baru berapa bulan ya di 2023 gitu. Jadi ya itu sih, kemarin iklan Marjan mungkin jadi kayak salah satu conviction ya, salah satu meyakinkan buat aku bahwa oh ini bisa dijalani dengan baik ya, maksudnya kompensasinya juga oke, respons masyarakat juga baik, dan pekerjaannya menyenangkan kayak gitu. Keren. Berawal dari awalnya kayak cuma Betul. ngisi-ngisi suara di kantor ataupun di gereja, Ikut challenge. ikut challenge yang akhirnya jadi pemenang. Terus dari Belajar. pemenang itu terus ikut kelas terus dan buka jalan ya Kak ya, dan semakin belajar semakin bisa berkembang terus ya Kak gitu. Dan bener banget sih emang viralnya di situ ya Kak. Ini aku juga dari tadi nih dari Kak Ruth cerita ini udah banyak banget. Dan kalau keren banget suara ngomong biasa aja udah keren. Terus abis itu ada yang bilang ini pakai teknik atau enggak sih ngomongnya ya gitu kan. Kayak sebenarnya first impression aku juga gitu guys, jujur. Soalnya first impression kita kontakan gitu kan waktu itu dengar VN. Jadi cuma sekedar VN gitu kayak wow, suaranya bagus banget cuma VN doang gitu kan. Gitu guys gitu. Jadi untuk menjawab terus ya pertanyaan Kak mungkin ya apakah pakai karir teknik enggak sih, enggak kayak, dan dulu suaraku nggak seperti ini. I think mungkin dengan jam terbang akhirnya banyak baca banyak ini akhirnya kebawa sendiri sih, enggak kayak aku bikin sih. Emang ngomongnya begini. Oh gitu, itu guys langsung terjawab ya. Oke. Seru banget sih, seru banget. Oke, terus kalau suara sendiri itu sebenarnya tuh menjadi voice over talent itu berawal dari bakat dulu, terus latihan, atau sebenarnya nggak punya bakat pun kalau dilatih bisa, atau gimana? Ini I think bukan apply cuma ke voice over, tapi any skills gitu, kayak nyanyi bakat atau latihan gitu, public speaking bakat atau latihan. I think both, keduanya sama-sama penting. Mungkin dengan kita punya bakat, modal misalnya kayak tadi suara pembawaan, bentuk tenggorokan somehow gitu ya, secara biologis kan ada juga misalnya orang yang nggak dianugerahi suara tertentu segala macam. I think itu hanya membuat seseorang bisa lebih cepat atau enggak dalam prosesnya kali, sedikit mempercepat, tapi pada akhirnya bisa dijalanin jangka panjang atau enggak akan bergantung sama kayak tadi latihannya, attitude-nya, networking-nya. Jadi sebenarnya selain bakat masih banyak faktor-faktor lain sih, dan aku juga ngerasa apalagi misalnya kayak dengerin hasil voice over challenge teman-teman, kayak udah banyak materi suara yang materinya bagus actually, kayak that's why aku bilang cukup lama butuh memilihnya, kayak ini suaranya udah keren nih, tapi ada beberapa hal yang baik itu tekniknya mungkin kurang dikulik atau apa yang membuat kayaknya jadinya kurang tepat atau kurang bisa terpilih lah untuk si challenge ini. Jadi I think bakat itu penting sebagai apa ya, starter awal aja, tapi banyak faktor banget di voice over ini aku ngerasa. Misalnya kayak untuk dapat job aja itu nggak cuma butuh suara yang bagus, tapi kayak relationship sama produser kah, seberapa banyak klien yang kita kenal, gimana personal branding kita di sosmed, seperti apa gitu. Jadi kayak banyak faktor sih menurutku. Jadi bakat dan latihan dan juga faktor-faktor lainnya sangat mempengaruhi. Jadi ada banyak faktor sih. Benar, banyak faktor, dan betul, ini nggak cuma skill voice over talent aja ya Kak ya, untuk mau jadi mastery di any skills ya. Itu ya Bak. Yes, jadi kayak gitu ya guys. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang kerasa ada bakat atau sebenarnya semua orang bisa latihan juga gitu. Jadi jangan berkecil hati. Kalau misalnya udah ada bakat ataupun yang belum kelihatan banget nih bakatnya, latihan untuk menjadi voice over talent itu latihan seperti yang aku bilang tadi, sekarang sih puji Tuhannya ada banyak banget kesempatan kelas-kelas yang terbuka, baik secara offline ataupun online, dan online ini sangat berguna buat kita
teman-teman yang berada di luar Jabodetabek ya, di luar Jakarta itu bisa banget. Yang aku memang mulainya dari Voice Institute di Indonesia, dan teman-teman bisa cek sendiri nanti akunnya, kelas-kelasnya. Tapi selain Voice Institute juga ada banyak pilihan lain. Jadi apa ya, para voice over talent yang senior juga biasanya yang udah puluhan tahun, mereka suka buka kelas juga gitu, baik itu private atau intinya ada banyak hal yang mereka bisa bagikan. Jadi dengan kita ikutan kelas mereka, kita jadi tahu misalnya kurangnya kita di mana, tekniknya kita gimana, dan bahkan kadang-kadang bukan cuma hal yang sifatnya teknis kayak hard skill ya, tapi juga tips-tips dan soft skill dan how to survive in this industry gitu ya. Gosip-gosipnya industri gitu ya, itu juga kita bisa dapat dari para mentor gitu. Jadi yang pertama memang latihannya adalah latihan sama orang kompeten dulu, karena kan gimana kita tahu apa yang benar, gimana yang benar kalau nggak sama orang yang udah lebih lama kan di industrinya gitu. And then yang kedua, aku merasa selain ikutan kelas tadi, latihan membaca berbagai naskah. Jadi ada banyak banget jenis naskah, termasuk nanti yang akan kita bedah adalah naskah untuk Sipita Sema ini gitu ya. Setiap naskah akan punya cara delivery yang berbeda, interpretasi yang berbeda. Jadi kita perlu cobain berbagai naskah sih untuk dapat bedanya gimana, dikuliknya gimana gitu. Dan yang terakhir mungkin, walaupun voice over adalah pekerjaan yang menggunakan mulut gitu ya, banyak ngomong, tapi actually menurutku kemampuan yang sangat penting adalah latihan mendengarkan, kemampuan mendengarkan. Karena aku menikmati banget sekarang menonton iklan, mendengarkan iklan, karena dengan dengerin, pertama aku suka nebak kayak ini suaranya si ini nih, suaranya si ini. Yang kedua kayak ternyata bisa ya intonasinya diginiin, oh ternyata bisa diginiin gitu. Jadi dengan kita banyak mendengarkan, itu juga jadi inputan buat kita untuk nanti somehow it's gonna work di tekniknya kita juga, untuk nanti kita ngeluarinnya juga kayak gimana gitu kan. I mean itu kayaknya itu apply untuk menulis juga, membaca juga. Input apa yang kita dapat akan mempengaruhi output seperti apa yang kita keluarkan gitu. Jadi ikutan kelas, terus tadi latihan baca berbagai naskah, dan juga perbanyak mendengarkan atau menonton atau memasukkan input lah tentang berbagai konten di luar sana gitu. Ya, berbanyak referensi ya. Referensi ya, Kak, is ya. a good word. Ya. Bener. Ngomong-ngomong soal latihan membaca berbagai naskah, aku juga pernah ini kalau nggak salah ya Kak, pernah dengar itu kalau misalnya kita lagi di jalan kan suka lihat ada baliho, ataupun kita lagi di sosial media ada iklan yang lewat gitu. Nah itu kita juga bisa sambil baca, walaupun itu sebenarnya visual iklannya ya, entah itu baliho, spanduk ataupun poster, tapi kita bisa membacakan itu kayak temenku, gitu nggak tahu nih dia nonton apa nggak, ada namanya Ray, dia sering bikin konten di TikToknya baca apa aja. Jadi basically misalnya kayak tadi cara kita latihan itu bisa di mana aja teman-teman. Misalnya teman-teman naik mobil terus lewatin spanduk apa, ya dibaca aja gitu. Terus misalnya di toilet, sering ya toilet baca kemasan shampoo gitu ya, atau di kamar ada Vaseline, Healthy Bright apa kayak gitu. Jadi membaca berbagai tulisan di sekitar kita. Jadi sebenarnya ada banyak sarana untuk latihan kan. Akan ada banyak tulisan ya, kemasan produk lah, baliho segala macam, pengumuman, itu juga bisa menjadi sarana latihan. Dan bahkan teman-teman kalau mau lebih pede lagi ya why not hasil dibaca itu di-up di sosial media gitu kan. Siapa tahu malah ada teman-teman atau ada orang lain yang notice gitu kan, dan ternyata ngerasa melihat kita ada kemampuan di situ gitu. Setuju. Baca apa aja itu sangat works sih. Iya bener-bener ya. Yes, kalau misalnya di-upload di sosial media itu juga salah satu bentuk untuk mempersonal branding kita gitu ya Kak. Iya. Oke, kalau misalnya latihannya itu udah dilakukan, terus kalau misalnya teman-teman nih penasaran gitu ya Kak, sebenarnya teknik membaca brief untuk voice over itu kan banyak banget ya, tergantung medianya apa, tergantung karakternya itu gimana. Nah mungkin Kak Ruth punya nggak sih tips yang bisa dibagi ini ke teman-teman semuanya, teknik untuk membaca voice over berarti lebih ke basic teknik kali ya, basic teknik dalam voice over yang teman-teman mungkin bisa mulai dari situ gitu ya. Dan ini juga mungkin bisa sambil secara nggak langsung mereview juga ya hasil voice over yang sempat kita lihat tim secara lihat. By the way, untuk disclaimer, untuk penentuan pemenangnya sih tetap dari tim Voice Institute Indonesia, dari timnya Mas Bimo dan Kak Binta. So, yang mereview tetap profesionalnya, tapi kita kan juga ikut melihat, menonton, dan mereview gitu ya.
mungkin ada dua teknik kali ya yang bisa aku share. Menurutku ini penting untuk dikuasai sama teman-teman, dan mungkin nanti bisa di follow up juga dengan para mentor dan para voice over talent yang lebih senior. Yang pertama adalah emphasizing atau penekanan pada bagian-bagian yang kita anggap penting. Jadi dalam sebuah naskah, nggak semua part itu akan penting. Ada beberapa poin di mana dia akan lebih penting dari yang lain gitu. Misalnya ya, aku sambil baca naskahnya Vitasma gitu. Misalnya kayak kalimat, bisa dong soalnya Vitasma terbuat dari 8 herbal alami dan flavonoid aktif yang 4 kali lebih efektif redakan batuk. Ada naskah yang seperti itu. 8 herbal alami dan flavonoid aktif itu adalah fitur penting dari Vitasma gitu. Berarti di part itu kita perlu emphasize atau berikan penekanan gitu. Ada beberapa teman yang melewatkan begitu aja, atau bacanya sekelewat gitu aja, atau bacanya terlalu cepat di bagian itu. Sementara itu adalah part yang penting. Nah, itu kemampuan untuk memahami naskah itu yang bikin ibaratnya voice over talent ini jadi mahal gitu. Dalam arti gimana kita bisa nangkap bagian mana yang penting dan bagian mana yang enggak. Sebenarnya kita bisa sih nanya ke klien kayak, Mbak, ini mau ditekanin di mana, itu bisa sambil didiskusikan sama klien juga, tapi kayaknya akan lebih profesional kalau kita bisa langsung nangkap sendiri kan. Klien juga lebih suka sama voice over talent yang bisa langsung gercep nangkap dan langsung ngerti apa yang mereka mau gitu. Jadi itu yang pertama sih, teknik emphasizing atau penekanan pada bagian-bagian yang penting, dan diperlukan kemampuan dari teman-teman sendiri untuk menginterpretasi dari seluruh naskah ini bagian mana yang mau saya tekenin, bagian mana yang mau saya jual gitu. Dan itu emang perlu jam terbang dan pemahaman untuk bisa dapat feel-nya gitu. Dan yang kedua adalah intonasi atau tinggi rendahnya nada pada suatu kalimat. Ini juga penting karena jebakannya dari voice over challenge Vitasma ini gitu ya. Banyak teman-teman yang membawakannya sangat ngiklan atau sangat hard sell gitu kayak. Sementara kalau sebenarnya teman-teman bisa pahami, ini adalah percakapan antara dua orang. Ada satu, saya sebagai pihak yang panik, yang waduh suaranya udah mau habis dan segala macam, intonasinya orang ngobrol gimana sih dalam sehari-hari gitu. Nah, ada beberapa teman yang intonasinya ngiklan banget gitu. Misalnya, let's say, mana ya? Oops, sorry. Wait. Misalnya ada teman-teman yang kayak, oke, misalnya ini deh, waduh bisa jadi gejala batuk menahun tuh. Itu satu kalimat ya. Ada teman-teman yang, waduh bisa jadi gejala batuk menahun tuh. Nah, pertama dia senyum tuh di situ. Sementara itu waduh itu menunjukkan sebuah kalimat yang lagi panik atau lagi khawatir atau kalimat yang cemas. Tapi intonasi teman-teman malah smiling voice itu. Nah, itu contoh yang kurang tepat tuh misalnya gitu. Terus misalnya kayak aku bilang tadi, ini adalah naskah antara percakapan dua orang. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita nggak akan seperti itu intonasi ngobrolnya, right? Gitu. Misalnya aku lagi bingung nih mau makan apa. Mau makan apa ya gitu. Terus Mbak Dini gitu kan mau ngasih tahu makan ayam penyet aja yuk gitu kan. Mbak Dini nggak mungkin ngomongnya makan ayam penyet aja yuk. Nggak mungkin gitu dong. Dalam kehidupan sehari-hari nih kita lagi ngobrol nih gitu kan. Pasti ngomongnya makan ayam penyet aja yuk gitu. Nah, jebakan-jebakan itu yang kayaknya banyak teman-teman yang dari awal pertama smiling voice yang udah dibagus-bagusin padahal kalimatnya itu nggak pengen minta kita ngeluarin suara yang seperti itu. Dan yang kedua ini voice over yang conversational gitu, tapi teman-teman pada langsung hard sell dari awal gitu. Itu sih. Jadi ya, tapi ya aku paham it takes time untuk bisa dapat feel-nya di mana kita agak bercakap-cakap, di mana kita harus hard sell, di mana kita tekenin, di mana kita lebih nyantai kayak gitu. Oke, berarti ada beberapa yang bisa di-share ke teman-teman itu Emphasizing, teknik emphasizing ya, atau penekanan penting gitu ya, yang penting karena dalam satu naskah itu ada beberapa part yang penting, walaupun kita emang bisa tanyain itu ke klien, tapi sebagai VO kita profesional, alangkah baiknya ya kita yang lebih tahu dulu. Yes, bener banget. Terus sama yang kedua ini intonasi dan tinggi rendahnya suatu kalimat dipahami juga. Ini tuh percakapan dua orang atau misalnya hard selling gitu. Dan masih banyak jenis naskah yang lain. Ada yang manifesto lah nanti, ada yang apalagi kalau ngomong sendiri atau monolog itu akan beda lagi. Nah, perbedaan jenis naskah tadi itu yang aku bilang butuh waktu untuk bisa dapat perbedaannya. Teman-teman bisa dapat kayak tadi mulai dari ikut kelas gitu ya, karena akan dibedah sama para mentor, atau dengan dengerin berbagai iklan. Kayak sekarang aku tuh udah jarang nge-skip iklan sih, karena udah ngeliat iklan udah langsung kayak ini suara siapa, terus kayak dia bawainnya gimana ya gitu. Jadi itu jadi sarana belajar aku juga sih sekarang kayak gitu.
Oh gitu, gitu. Oke, oke, oke. Mungkin Mungkin buat ada yang mau teman-teman nanya nggak ya teman-teman sambil yang bergabung ya? apa namanya sambil juga ada yang mau tanya Silakan di bisa kolom langsung aja komentar. ditulis di kolom komentar biar nanti dijawab ya sama Kak Rutnya langsung ya guys. Mungkin buat yang mau tanya bisa langsung aja ditanya-tanyain gitu ya guys. Kalau kalau misalnya selain dua teknik itu ada lagi nggak sih, Kak? Kayak misalnya itu tuh tadi jenis-jenis naskah gitu ya. Itu kalau bisa di-sharingin kira-kira ada apa Apa aja? ya? Jadi kalau yang ini langsung langsung ngeblank Boleh nih nggak? karena kalau dibilang jenis naskah, oh oke gini. Sebenarnya gini sih. I think terlepas dari apa ya hal-hal teknis kayak jenis naskah, intonasi ada 3. Yang terpenting adalah teman-teman paham dulu ini naskahnya lagi ngomong apa yang lagi pengen disampaikan, dan naskah ini mau ngomong ke siapa. Selama teman-teman dapat itu, sebenarnya udah langsung ngerti sendiri tanpa tahu ini monolog, ini dialog, kayak gitu-gitu sih. Misalnya kayak naskah Vitasma, oh ini ada dua orang. Ketika teman-teman bisa paham, ini ada 2 orang yang ngobrol, gue kalau ngobrol ke teman gue gimana ya intonasinya. Itu teman-teman bisa paham itu jenis naskah yang seperti apa tanpa harus oh ini naskah conversational, ini naskah corporate gitu sih. Jadi memang kemampuan paham dulu itu sih Kak yang perlu dipahami dulu gitu sebelum akhirnya tahu jenis-jenis naskah seperti apa. Dan yang tadi bilang kita ngomong ke siapa, pasti akan beda kan cara kita ngomong antara saya ke Kak Dini sebagai teman, saya ngomong sama orang tua, saya ngomong ke anak-anak, itu juga akan pasti beda cara ngomongnya tanpa harus tahu apa nama tekniknya dan apa nama naskahnya kayak gitu. Wah, sepertinya udah banyak yang bertanya ya di kolom komentar. Iya, udah banyak banget nih Kak antusiasnya yang Oke, bertanya, penasaran boleh, banget nih. boleh, Aku boleh. bacain salah satunya mungkin untuk dari Kak Wenti Aci ada yang tanya nih. Ini juga aku juga penasaran juga sih ini pertanyaan ini untuk jadi VO talent apakah ada pernapasan atau teknik pernapasan atau pelafalan Oke. tertentu gitu. Oke, Dia pertanyaannya kalau teknik pernapasan pasti ada sih. Teknik pernapasan sama artikulasi berarti maksudnya ya. Ya, kedua hal itu sama-sama penting. Pernapasan itu dalam arti kalau teman-teman nafasnya nggak kuat, apalagi misalnya kayak company profile contohnya itu naskahnya suka panjang. Aku punya banyak teman yang kayak nggak suka dapat company profile karena masanya naskahnya panjang, nafasnya mesti panjang. Sementara nafas itu akan menjaga suara kita stabil kan. Jadi setuju banget pernafasan itu sangat penting. Dan kalau dibilang latihan, ada banyak latihan sih. Harusnya bisa tinggal di searching aja ya di YouTube kayak cara teknik latihannya gimana. Aku terbantu memang karena ada basic nyanyi juga, dan di nyanyi udah sering ada pemanasan juga sih gitu. Jadi kayak I think itu bisa dicari sih teknik pernafasan. Harusnya antara pernafasan mau nyanyi atau voice over sama aja sih teknik-tekniknya. Tapi actually aku sendiri nggak merasa, again misalnya aku sebelum take VO gitu ya, aku nggak ada yang kayak harus pemanasan yang gimana, enggak sih. Selama ngerti aja prinsipnya bahwa pertama pernafasan itu baiknya emang dari perut gitu. Kalau dari perut itu ketika kita tarik nafas, yang terisi itu adalah bagian perut kita, bukan 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 dada kita gitu, bukan dada kita yang bergerak ya, tapi di bagian perut. Nah ketika suaranya dari suara perut somehow jadi lebih stabil, bisa lebih panjang nafasnya, bisa lebih lebih tahan gitu untuk naskah yang panjang kayak gitu. Itu untuk pernafasan. Jadi kalau dari dada itu ya dari dada atau tenggorokan itu somehow apa ya, lebih cepat capek gitu. Dan I think teman-teman bisa searching lah untuk latihan pernafasan kayak gitu. Yang kedua tadi artikulasi, itu setuju banget. Terutama ada ketika kita jadi voice over, kita nggak pernah tahu what kind of script ya yang kita dapat gitu. Dan kadang-kadang ketika misalnya saya ngerjain naskah company profile, banyak istilah-istilah yang kayak misalnya kayak Vitasma gitu ya, flavonoid. What is flavonoid gitu? Cara ngomongnya gimana? Voice over talent itu dengan waktu persiapan yang ada, teman-teman mesti bisa cari tahu tuh cara bacanya gimana dan harus mengucapkan dengan jelas. Ini juga beberapa kesalahan yang kita temui nih ketika kemarin mereview. Ini saya udah ada sempat review beberapa. Flavonoid ada beberapa apa aja tuh? ya, flavonoid ada beberapa VO talent yang bacanya flavonoid, ada beberapa yang flavanoid. Nah, itu sangat krusial teman-teman. Padahal itu adalah fitur yang penting dan teman-teman salah di situ. Itu sangat disayangkan. Dan ketika kita VO buat brand ya beneran itu krusial banget sih kayak gitu. Jadi artikulasi, pastikan artikulasinya teman-teman benar. Kalau tidak tahu cara penyebutannya, berarti teman-teman tanya ke klien, atau misalnya kayak gini kan case-nya nggak bisa nanya ke Vitasma gitu kan. Berarti cari tahu dulu di internet pertama
flavonoid itu apa gitu. Aku penasaran juga nih, apakah teman-teman yang ikut voice over challenge kemarin, apakah ada yang searching flavonoid itu apa? Karena aku searching gitu. Oh, apa sih flavonoid? Oh, ternyata senyawa, antioksidan dan segala macam. Nah, kita perlu memastikan cara penyebutannya gitu seperti apa. Contohnya juga ada kata e-commerce gitu. Ada yang baca e-commerce gitu. Itu juga itu istilah bahasa Inggris ya gitu. Dan ketika kita membaca naskah dengan bahasa yang sekarang, kita akan sering menemui itu ada tambahan-tambahan bahasa lain gitu. Dan voice over talent diwajibkan untuk bisa menyebutkan kata itu dengan presisi, dengan akurat, dengan benar gitu. Misalnya ada istilah bahasa Inggris yang disisipkan, mungkin nggak harus native banget sih kayak e-commerce, nggak mesti gitu. Bisa juga yang ala Indonesia e-commerce, tapi e-commerce gitu. At least itu yang terdekat dengan kata aslinya. Jangan jadi e-commerce gitu. E-commerce yang gitu-gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu juga teman-teman perlu search dulu. Kalau nggak tahu ini pronounce-nya gimana ya, teman-teman pastikan dulu gitu. Jadi persiapan membaca naskah itu sebenarnya butuh waktu juga gitu, nggak segampang itu untuk langsung tahu cara penyebutannya kayak gitu. Nggak searching. Oke, berarti kalau misalnya nggak tahu, Betul. tanya atau cari tahu dulu ya Kak ya sebelum yakin. Bener-bener itu sambil di review tipis-tipis ya guys, buat teman-teman semuanya yang ikut challenge-nya ini gitu ya, buat bahan belajar juga nih gitu, sama-sama belajar juga ya guys. Terus ada juga nih yang tanya, gimana sih tips punya suara yang berkarakter? Wah, maksudnya berkarakter gimana nih Kak Dea berkarakter dan gimana Dinda gitu? Mungkin bisa di iya, suara yang berkarakter gimana gitu. Atau mungkin gimana ya? Mungkin punya ciri khas, mungkin punya yang aku bilang tadi nih, ini part of dari ada hal-hal dalam hidup ini terlalu filsafat lagi. Ada hal-hal dalam voice over talent tadi yang aku bilang, ada faktor-faktor yang given kan. Kalau misalnya bilang suara, ya suara saya dapatnya begini alto, saya disuruh tinggi banget juga nggak bisa gitu dapatnya yang dengan range seperti ini gitu. Tapi ketika ada sebuah naskah misalnya yang butuh suara nature, suara deep, suara ini oke, itu mungkin strength-nya saya. Tapi ketika ada naskah yang nantinya akan minta suara yang lebih remaja atau casual, akan lebih struggle buat saya untuk bisa dapat suara atau iklan remaja itu karena suara saya bawaannya gini. Tapi itu bisa dilatih gitu, itu bisa dicoba at least sampai ke range tertingginya suara saya gimana gitu. Nah, mungkin tadi pertanyaan dengan gimana dapat suara yang berkarakter, gimana ya? Aku keinginannya soalnya salah satu mentor juga yang Mbak Tisa, mungkin teman-teman di sini juga tahu Mbak Tisa itu bisa berbagai karakter juga ada sih, ada VO talent yang bisa berbagai karakter. Kalau aku memang belum sebanyak itu juga karakternya, tapi aku merasa why not kita coba dari apa yang kita bisa dulu dan apa yang kita punya dulu sih gitu. Menjawab nggak ya? Menjawab nggak sih pertanyaannya? Semoga ya, semoga menjawab. Ya tadi kayak gimana untuk mendapatkan suara yang berkarakter? I think pertama semua suara memang ada karakternya. Sebenarnya ketika dia nanya itu berarti apakah dia ragu suara dia berkarakter atau enggak? Sebenarnya semua suara kan ada karakter ya, ada yang cuma berkarakter seperti apa itu yang beda gitu. Kadang-kadang kita pengennya suaranya kayak Mas Bimo yang deep gitu. Padahal sebenarnya dengan suara yang enggak sedip Mas Bimo misalnya itu bisa jadi sebuah karakter juga, ada pangsa pasarnya. Jadi sebenarnya nggak harus yang berkarakter gimana sih, selama kita tahu pasarnya suara kita itu iklannya seperti apa atau produknya seperti apa. Semua suara itu ada pangsa pasarnya, nggak harus jadi kayak gimana gitu. Benar. Iya ya, semua orang ada karakternya masing-masing dan semua suara ada pasarnya ya Kak, kata benar-benar. Kalau ada juga nih, gimana sih Kak caranya buat menstabilkan suara? Dari Kak Yani Rahma, aku pernah beberapa kali isi VO untuk bikin konten sendiri, tapi ada komentar dari orang lain kalau suaranya tuh suka beda-beda, atau mungkin nggak konsisten, mungkin untuk konten ini suaranya gini, atau di konten ini suaranya gitu, kayak gitu. Mungkin bisa kira-kira kenapa tuh ya Kak? Gimana supaya suaranya menstabilkan gitu, stabil suaranya. Kalau sebenarnya juga teknis juga ya Kak ya, kayak perlengkapan teknis juga mungkin juga berpengaruh, atau mungkin juga mood juga berpengaruh juga nggak sih Kak? Kalau dia nih kayak betul mood itu ngaruh sih.
kayak aku bilang tadi, misalnya kayak di naskah company profile ya, banyak yang ragu atau nggak suka sama company profile misalnya karena panjang, karena dari awal sampai akhir bisa teks berapa lama gitu ya, dan akhirnya suaranya makin lama. Kembali ke tadi, kalau ada perubahan mood pasti akan ngaruh ke suara. Berarti cara teman-teman misalnya cuma semangatnya di awal, lama-lama kok makin pelan. Pertama mungkin dari mood bisa berubah, berarti gimana sih cara teman-teman supaya dalam proses rekaman moodnya bisa tetap baik, atau ketika udah mulai turun, apa nih cara tercepat teman-teman untuk bisa balikin mood lagi gitu. Ya, itu bisa sih, dari mood bisa gitu. Oke, benar-benar banget. Ada satu lagi nih Kak, mungkin ini terakhir sebelum kita menuju ke selanjutnya. Ini apa aja do and don'ts-nya yang harus diperhatikan Oke. untuk menjadi VO talent? Oke. Do and don'ts, I think kalau bagian do udah cukup banyak ya. Tadi kita latihan-latihannya seperti apa, bisa ikutan kelas, tadi ada teknik-teknik yang bisa teman-teman coba, dan juga tadi kemampuan memahami naskah. So I think part yang mungkin belum banyak dibahas adalah don'ts ya, berarti ya don'ts ya. Pertama kali kami bergabung ke industri VO gitu, diajarin dari awal bahwa beyond all the skill dan kemampuan suara dan karakter segala macam, attitude dalam arti ya gimana kita treat klien, gimana kita menghadapi produser, gimana proses nego-nego, apakah komunikasi baik apa enggak, terus kemudian juga gimana komunikasinya kita sesama VO talent ya, karena kadang-kadang pekerjaan itu, job itu juga bisa dapatnya di reference sama teman-teman sendiri loh gitu. Aku misalnya beberapa kali dapat kesempatan, misalnya ada teman VO talentnya cowok gitu kan, dia misalnya ngisi buat project apa, and dia nanti produsernya nanya, Mas ada rekomendasi VO talentnya cewek nggak ya untuk ini ya, untuk tandeman atau gimana, nanti dia rekomendasiin aku. I think attitude itu will bring us so far ya gitu. Jadi baik bukan cuma attitude kita kepada klien dan kepada produser sebagai pihak yang memberi kerja, tapi juga kepada sama teman-teman sendiri. Kadang-kadang itu bisa buka berbagai kesempatan dan opportunity lah. Apa bedanya kesempatan dan opportunity anyway? Ya, jadi di bagian don'ts-nya adalah kalau udah mulai apa ya, kalau bisa ya banyak bergaul gitu ya, jangan kayak jangan asik sendiri, atau tapi gimana ya, agak sulit sih. Ini hal-hal yang kayak apa ya, kalau udah bagian moral-moral gini kan it really depends on value-nya teman-teman dan karakter segala macam. Tapi aku rasa bagian attitude kalau bisa ya kita sendiri lah yang tahu gimana caranya berkomunikasi dan jalan networking sama teman-teman. Kita sendiri yang tahu gimana biar nggak songong atau gimana ya, you know gitu. Bagian itu sih. Dan yang kedua mungkin bagian don'ts-nya juga apa ya, jangan langsung minderan juga sih, kayak tadi aku mendapat banyak respon kayak nggak pede sama karakter suara dan segala macam, atau sering banget VO talent pemula yang benar-benar pemula banget, walaupun aku pemula ya, misalnya yang banting harga banget, misalnya kayak ya beberapa kali nemu lah di grup atau di mana gitu di sosmed kayak siapa yang butuh VO talent boleh loh, saya bersedia dibayar berapa aja, kayak sangat menyayangkan sih kalau cara pandangnya seperti itu. Mungkin emang motifnya kayak karena saya benar-benar pemula, belum ada portofolio, nggak apa-apa deh saya mulai gratisan dulu. Mungkin dia belum pede ya untuk dibayar berapa, tapi ada sisi negatifnya bahwa pertama dia merusak harga pasar, dan akhirnya misalnya membuat orang secara general menganggap bahwa VO talent ini pekerjaan yang gampangan ya gitu, dibayar berapa aja bisa yang kayak gitu-gitu. Dan yang kedua, dia akan semakin sulit juga akhirnya nanti meningkatkan value-nya dia sendiri gitu, karena kan ibaratnya ketika misalnya lo di awal bersedia nggak dibayar, atau di awal lo bersedia dibayar berapa perak gitu ya, kedepannya ketika dia mau nego lagi ke atas itu bakal lebih sulit gitu. Jadi untuk para teman-teman yang benar-benar pemula yang masih nggak pede sama harga dan segala macam, why not meningkatkan kapasitas diri dulu dengan kayak aku bilang tadi, dengan belajar tadi, sampai teman-teman bisa cukup pede untuk tawarkan value. Karena apa yang teman-teman lakukan gitu ya, itu kan it takes time, it takes energy gitu. Terus teman-teman juga udah ikutan kelas dan segala macam, itu kan sebuah investasi. Apalagi teman-teman juga investasi alat, misalnya kan udah nabung lah untuk mic yang proper atau laptop atau segala macam. Ketika teman-teman menjatuhkan diri dengan mengatakan bahwa siapa yang butuh VO talent boleh lo kontak saya rela dibayar berapa aja, itu kayak sangat disayangkan sih kalau responnya begitu. Why not meningkatkan kapasitas diri dulu sampai teman-teman akan dihargai pada waktunya secara profesional dan secara layak gitu. Oke, benar-benar banget. Itu penting, benar-benar penting banget ya Kak ya ternyata. Ya. Ya dimanapun itu ya, di profesi manapun itu, tentunya salah satu VO
talent ini attitude bener-bener penting dan juga jangan rusak harga pasar gitu ya Kak. Kalau misalnya Betul. belum pede, Sampai pede. tingkatkan kemampuan diri dulu biar Iya. ya benar 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 banget. Nah, kalau misalnya Kak Ruth sendiri ini kan udah Iya. nanganin beberapa Iya, klien itu tentunya beda-beda ya Kak, dan tentunya kita sebagai talent kan pengennya menampilkan yang terbaik ya, kita pengennya memberikan apa namanya suara kita yang terbaik. Nah, ada nggak sih cara-cara Kak Ruth tersendiri buat jaga kesehatan suara? Secara kan suara itu Betul. kan aset ya sebagai VO talent kan, Banget. suara itu aset banget. Nah, gimana sih caranya Kak Ruth jaga kesehatan ini? Ada juga yang tanya kayak apa ada makanan yang dihindari nggak Kak gitu gitu. Poin yang pertama adalah Boleh. ketika menjaga kesehatan suara, it means menjaga kesehatan seutuhnya. Ini benar-benar harus ditekankan. Bukan cuma suara aja loh guys, tapi kesehatan seutuhnya. Karena aku ngerasain ketika aku stres, ketika aku lagi apa ya, misalnya kehujanan atau kecapean, ketika udah demam, pilek, udah pasti nggak bisa take VO dengan baik gitu. Itu yang pertama. Jadi itu pertama kesehatan fisik dan kesehatan mental juga. Ketika lagi stres, ketika lagi banyak pikiran dan segala macam, itu akan ngaruh juga ke mood gitu, ke mood kita kayak tadi powernya, stabilnya, atau misalnya teman-teman lagi kacau nih mentally gitu ya, terus misalnya harus dapat naskah yang ceria atau kayak gimana gitu nge-pushnya gitu. Kalau lagi nggak benar misalnya internally. Jadi menurutku menjaga kesehatan pita suara itu tidak lepas dari menjaga kesehatan seluruhnya physically dan mentally. Ya, teman-teman bisa doing whatever yang membuat teman-teman bisa tetap fit, olahraga, terus membuat teman-teman bisa happy, makan enak maybe, atau apa, mendengar musik atau melakukan sesuatu hal yang membuat mood teman-teman baik sebelum take VO. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku sekarang sangat menghindari overuse suara sih. Jadi misalnya kalau karaokean atau nonton konser segala macam, jangan teriak-teriak banget lah gitu kan, takutnya abis gitu. Karena pernah lah kejadian kayak lagi nyanyi bareng lah karaokean sama teman-teman, teriak-teriak seru-seru, besoknya kayak wow suaranya langsung nggak bisa kerja itu. Jadi ya sejak jadi virtualan memang harus lebih lebih mindful lah dalam menggunakan suara. It doesn't mean teman-teman nggak bisa have fun, tapi tahu aja batasnya. Kayak wah ini kok kayaknya gue terlalu lama nih tadi teriak-teriak, kayaknya gue terlalu banyak ngobrol, atau kalau ngobrol nggak sih, harusnya lebih ke teriak-teriaknya tadi, jangan sampai overuse lah si tenggorokan kita, karena kan ini juga kita bilang ada asetnya, itu aset kita dan ada limitnya. Dan yang ketiga mungkin ada pantangan makan sih. Enggak sih, aku masih minum es sekali, masih makan yang pedas, makan yang gorengan juga. Tapi mungkin sebelum take VO paling aku menghindari susu sih, menghindari yang dairy, karena itu memang penjelasannya bisa menstimulasi air liur. Dan kalau air liurnya misalnya lagi banyak gitu ya, itu kan ketika di take akan berdecak atau ada mengecap gitu loh suaranya, itu becek, yang gitu-gitunya itu akan masuk, itu cukup ganggu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Gitu. Baru tahu Iya, nih Kak, susu ternyata bisa Iya, menstimulasi betul. air liur dan bikin Lebih ke situ. berdecak gitu. Terus benar-benar ya Kak. Jadi kalau buat Kak Ruth sendiri tuh nggak ada ya guys pantangan makanan, masih makan bagaimana normal, cuma menghindari overuse suara aja. Tapi kalau misalnya kita emang lagi have fun sama teman-teman ya nonton konser, kita pengennya kan ikut Awal-awal enjoy the boleh, tapi vibes-nya, pengennya teriak-teriak. Dan pastinya boleh dengan mengkonsumsi suplemen dan yang nggak kalah ya masuk atau Vitasoy ya. Madu Vitasoy susu tentunya. Saking udah wow 200 peserta. Apalagi VO Challenge-nya kan diputar berulang-ulang terus ya. Jadi akan di luar kepala ya Kak ya. Karena mengandung flavonoid aktif ini ya guys. Flavonoid aktif ini nih yang bikin Vitasma ini bisa 4 kali lebih efektif buat meredakan batuk dan juga melegakan. Ya. Apalagi jadi buat teman-teman nih yang mungkin bergelut di dunia atau profesi itu yang bergelut dengan suara gitu, dan juga sebenarnya tuh nggak cuma VO talent guys, jadi semuanya kan, karena kita tuh semuanya kan juga butuh suara yang prima, kita juga butuh kesehatan yang prima kan. Siapa sih yang pengen sakit, siapa sih yang pengen kena batuk gitu kan, nggak pengen orang. Jadi alangkah lebih baiknya kita mencegah sebelum mengobati, dan
lebih baik lagi tuh sedia madu herbal Vitasma setiap saat, soalnya Vitasma ini aman banget guys buat dikonsumsi setiap hari karena ini tuh bukan obat. Jadi ini tuh madu herbal yang emang mengandung flavonoid aktif gitu. Kalau misalnya teman-teman selama ini nih kayak aku kok batuk terus nih Kak lama banget tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya, ganggu banget, namanya batuk kan pasti ganggu beraktivitas gitu kan. Kalau misalnya jadi VO2 jadi nggak bisa buat tek suara gitu. Nah, mungkin dengan adanya madu herbal Vitasma ini bisa membantu teman-teman buat meredakan batuk, karena dengan adanya si flavonoid aktif ini yang bisa 4 kali Jadi lebih better efektif guys buat di meredakan stok batuk gitu ya, dan di juga stok di rumah, melegakan jadi kapan tenggorokan. butuh bisa, toh bisa diminum anyway tiap hari kan gitu. Jadi ya. Benar, benar banget. Atau mungkin ada teman atau saudara juga sewaktu-waktu juga kalau misalnya kita punya Vitasma jadi lebih gampang gitu kan. Jadinya benar banget Kak. Oke, mungkin kita udah banyak banget sih tanya-tanya dan juga teman-teman di sini sebenarnya masih banyak, tapi mohon maaf banget nih karena waktunya juga terbatas. Mungkin teman-teman saking excited masih banyak banget pertanyaan yang belum kejawab. Kita mohon maaf banget. Mungkin kalau misalnya itu bisa Benar, ikut kelas kali ya Kak. benar. Yang Kebetulan Kak minggu udah mention juga gitu sorry ya buat di teman. September, di akhir minggu ini ada kelas dari Voice Institute. Teman-teman bisa belajar tentang power, jadi bisa dicek at Voice Institute Indonesia. Nanti teman-teman bisa belajar di sana yang lebih lengkap lah, pastinya lebih advance lah dari apa yang aku bagiin hari ini, karena dari Mas Bimo dan Kak Binta yang udah puluhan tahun di industri gitu, jadi lebih lama dan lebih banyak yang bisa di-share. Oke, itu guys, catat ya guys. Terus kalau ini kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget, udah banyak banget juga yang di-sharingin. Kita saat ini masuk ke sesi kuis guys. Nih, ini sesi yang juga ditunggu-tunggu banget hadiahnya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini bisa stay tune dan juga jawab pertanyaan. Mungkin ada 2 pertanyaan kali ya Kak. Nanti dari aku 1, dari Kak Ro 1, dan kita pilih yang tapi juga benar. Jadi teman-teman tungguin ya, coba komen siap dulu. Ayo, coba kita komen, namain komen. Dari siapa dulu? Komen dulu guys. Boleh dari Kak Dari Dini aku dulu, boleh. By the way, ini teman-teman hadiahnya beda lagi loh dengan hadiah yang di Voice Over Challenge, benar ya? Ini hadiah buat kuis, jadi ada tambahan hadiah. Ini hadiahnya dapat apa Kak? Yes. Buat yang kuis ini? Ini hadiahnya, kalau kuis ini hadiahnya adalah e-money sebesar 50.000 satu teman buat beli guys. pulsa. Jadi ini di luar dari challenge ya guys. Bisa atau beli Vitasma ya. Tetap jualan. Iya. Ditabung pada siap nggak ya teman-teman? Benar-benar nih. Oh, ada siap ya. Oke, siap-siap, terus hadir, siap-siap. Oke, ini dari aku dulu ya guys. Ada berapa sih? Dari aku dulu ya. Ada berapa kandungan bahan herbal yang ada di Vitasma dan apa aja? Wow. Mungkin ada yang tahu nggak nih? Kayaknya udah banyak yang tahu sih ini. Soalnya sering banget di-mention, apalagi di challenge juga di-mention juga ya. Ada berapa kandungan bahan herbal yang ada di madu herbal Vitasma? Ada berapa? Masih belum ada yang benar nih. Flavonoid sebagai antioksidan ada 4, ada 8. Ada 8 juga. Oke, siap. Wow, siapa tuh? Oke, udah nemu nih Kak. Udah nemu pemenangnya. Pemenangnya nih yang tercepat ya. Yang tercepat itu Kak Adelia Agustin. Wow. Dia menjawab apa tuh? Kak Adelia. Di print? Bisa di print ya? Dia 8. Ada 8. Jadi ada 8 bahan herbal ya guys, bukan bahan bukan flavonoid aktif. Jadi ada 8 bahan herbal alami yang tadinya juga udah di-mention ya guys di awal tadi ada. Jadi jawabannya 8 herbal guys. Nah, 8-nya ini apa aja? 8-nya ini ada madu hutan tentu aja ya. Ada jahe, ada jinten hitam, ada kayu manis, ada daun saga, daun cakar ayam, mint, dan juga jeruk nipis. Jadi itu dia guys bahan-bahannya. Oke, selamat. 50.000. Lumayan. Mantap. Kita DM kita ya. Oke. Yang lainnya masih kurang cepet nih, masih kurang gercep nih. Oke. Mungkin pertanyaan kedua tadi nih kan Kak, boleh aku silakan share dari soal Kak. teknik ya. Teknik apa sih, teknik basic yang teman-teman perlu kuasai sebagai voice over talent, dan aku lihat masih kurang ada di dalam voice over challenge
Ada yang masih kan nggak salah satu tekniknya aja? Mungkin ada yang bisa jawab langsung. Teknik voiceover, apakah ada dari Teknik berbagai voiceover, guys. hal yang kita bahas Siapa? tadi? Tadi udah Oke, salah satu udah aja ada, ya Kak ya udah tadi udah ya. ada. Langsung dapat ya. Wah, Coba mantap, kita gercep-gercep banget sih ini. Mungkin ada juga yang internetnya masih loading gitu ya, jadi kurang kurang kalau kalah cepet ya. cepet gitu sama Ini teman-teman yang ada lain. dari Wentiak underscore artikulasi. Benar tadi. Ada emphasizing, artikulasi, intonasi, penapasan dia. Kalau tadi mana ya? Kalau tadi Kak Shiva sebenarnya cukup cepat, tapi dia nggak bilang nama tekniknya ya, lebih ke latihan. Tapi kalau Kak Wentiak dia bilang penapasan, artikulasi, dan intonasi. Gimana selengkapnya teman-teman nanti bisa ikutin kelas-kelas yang membahas deeper tentang si topik-topik ini. Selamat kepada Kak Wentiak ya, yang menjawab tercepat kedua. Tercepat pertama, sorry. Oke, selamat. Dan yang lainnya juga yang jawab Kurang juga gercep aja, sebenarnya kurang gercep. bener-bener juga ya Kak, cuma kalah cepet. Oke, kurang gercep nih. Oke, selamat ya guys. Buat yang belum beruntung, tenang aja, masih banyak live-live berikutnya. Nanti teman-teman bisa kok dapetin kuisnya. Jadi lebih dicepetin lagi ya guys, lebih dikercepin lagi. Mungkin itu dulu ya guys kuis kita pada malam hari ini, dan juga tentunya kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu yang ditunggu-tunggu banget dari teman-teman semuanya yang dari awal nih udah nungguin sampai akhir. Iya, keren banget. Dan sebelumnya juga aku mau congratulations dulu, mau ucapin selamat ya, dan juga terima kasih banget atas antusiasnya 200 lebih, berapa ya Kak tadi? 17 atau tadi. Berapa ya Kak tadi? 216-an peserta yang ikut berpartisipasi di Duet Voice Over Challenge. Keren banget, kalian semuanya keren. Kalian semuanya pokoknya hebat-hebat semua guys, makanya sampai bingung banget nih pasti pilihnya. Berarti langsung aku bacain aja atau gimana nih? Oke, langsung aja Kak. Ya, mungkin langsung dibacain, nanti buat para pemenang bisa kita invite di live ya guys kita ya. kali ini. Siapapun biar kita yang dipanggil standby langsung live ya. Dan langsung kita minta praktek. Oke, kita mulai dari juara ketiga ya Kak ya. Juara ketiga. Bener. Anyway, kesamaan dari ketiga peserta ini adalah seperti yang aku bilang tadi, ini adalah naskah yang conversational dan mereka bisa dapat tektokannya dapat, berasa benar ngobrol sama aku. Kalau mau nambahin ekspresi kayak lo, apa yang lebih biar lebih kayak ngobrol, itu juga boleh banget, dan mereka melakukan itu gitu. Jadi tidak merasa seperti hasil VO mereka itu berasa seperti sebuah kesatuan dengan aku gitu. Jadi tidak seperti dua orang yang berbeda gitu ya. Oke, kita mulai dari juara ketiga. Selamat kepada Dian Nurbait MH. Dian Nurbait MH. Mbak Dian, apakah ada di sini bersama dengan kita? Bisa langsung tinggalin komen, hadir gitu mungkin? Bisa atau langsung request ya, juga benar. mungkin biar langsung di invite bersama. Dian Nur, selamat kita ini kok komennya selamat bener, Kak Dian Nurbait. Oh udah, Masya Allah. Langsung request live dong Mbak. Udah nih, hadir Kak, hadir. Mantap banget Kak Dian. Mungkin diumumin dulu Kak, sambil diumumin dulu yang juara. Langsung ya, baik. Kita ke juara kedua. Ini aku suka banget sih, pertama dengar langsung, ini langsung berasa bener-bener lagi ngobrol sama aku gitu ya. Jadi tektokannya dapat banget. Yang kedua, @rzainar. Rzainar, aku kenalnya sebagai Mbak Nita ya, kalau nggak salah nama panggilan. Rzainar. Ini by the way, ini semua dipilih oleh mentornya Voice Institute ya guys. So, it's not on us. Juara kedua, Rzainar. Boleh langsung komen. Apakah hadir? Tadi harusnya komen sih tadi. Komen dan juga request. Selamat ya, sudah kepada ada Masya Allah juga. Selamat. Selamat. Masya Allah. Keren. Okay. Lanjut Kak. Yang ditunggu-tunggu. Juara satunya ini juga super kreatif ya, karena langsung bisa membawakan beberapa karakter dalam satu video.
yaitu kepada @arsyaifullah. @arsyaifullah. Jadi cowok nih, jadi 2 cewek dan 1 cowok. Apakah di sini orangnya untuk kita invite? Selamat Kak Arsyafullah, bisa komen dan juga request untuk juara 1 Kak Arsya Syaifullah. Apakah bisa bergabung dengan kita? Wah, Kak Abdul, selamat. Oke, sambil kita invite ya teman-teman. Boleh di-invite dari Mbak Dian tadi ya? Yang tadi. Kita bisa Anyway, sekali ini sambil menunggu, bukan berarti teman-teman yang lain nggak bagus ya. Kayak aku bilang tadi, ada bahkan yang materi suaranya kayak, aduh, ini materinya suaranya bagus banget, tapi sayang banget. Either salah penyebutan, kayak tadi kurang di-emphasize. Oke. Aduh. Halo. Halo. Selamat. Thank you Kak Selamat, Ruth. Kak. Kebalik. Halo. Langsung juara 3 halo. ya. Wow. Assalamualaikum, selamat malam. Maaf lagi di luar. Iya, selamat buat Mbak Mita juga. Keren banget. Makasih Kak Ruth. Ya, makasih. Alhamdulillah. Congratulations ya Kak R. Zaina dan juga Kak Ed Dian Nurbait yang udah 200 mengalahkan peserta ya. berapa 200-an orang guys. Alhamdulillah. Dan tentu saja yang jadi juara itu bukan berarti yang lainnya itu gak bagus gitu ya guys. Tadi udah di-review juga sama Kak Ruth ya guys. Mungkin buat Kak Arsya Syaifullah sambil di ini kali ya Kak. Oh, Sepertinya oke, tidak oke, bersama oke. dengan kita nih Kak. It's okay, it's okay. Ini bisa kenapa ya? Kenapa Kak R. Zainar dan juga Kak Dian Seperti aku Nurbait ini bilang tadi, pilih nih by jadi briefing mereka juaranya? dapat banget tektokannya, berasa banget ngobrol sama aku dan ngasih ekspresi-ekspresi atau tambahan-tambahan yang juga emang berasa ngobrol, tapi nggak yang kayak aku bilang juga nggak dibagus-bagusin juga suaranya, emang berasa kalau secara natural dia ngomongnya seperti itu gitu. Jadi dapat banget feel conversationalnya seperti itu. Ini apa mau dites langsung atau tapi nggak hafal ya kalau naskahnya ya kali ya. Coba sih ya, itu ditunggu-tunggu. Aku juga penasaran banget Hafal kayak nggak ya gimana. kira-kira? Apa ya? Ya, naskahnya nggak nyimpen. Nggak nyimpan. Nggak apa-apa. Ya itu sih Kak, kira-kira ya. Atau mau sambil baca atau gimana? Bisa di-spill? Iya, bisa di-spill nggak cara bacanya? Atau satu Ini kalimat gimana sih? gitu ya, Kayak satu kalimat misalnya yang disuruh baca ya? naskah yang Oke, boleh. ya satu Yang aja. mana tuh? Mungkin yang bagian atau mungkin ada yang perlu Ini. ngetik di komentar kali ya. Ya. Coba deh minum madu herbal Vitasma. Bisa meredakan batuk, asma, dan melegakan tenggorokan. Mungkin yang itu. Coba dari Mbak Dian dulu kali ya. Juara 3-nya kita. Coba screenshot. Boleh. Naskahnya Oh, perlu diketikin kali ya, Kak ya. Ya, ketik ya. apa tadi? Coba deh. Minum madu herbal Vitasma. Bisa Coba meredakan deh. batuk, asma, dan melegakan tenggorokan. Coba deh, gimana sih? Coba deh minum madu herbal Vitasma gitu ya? Ya, yang bisa Asma dan meredakan. tenggorokan. Atau mungkin bisa sambil diketik, Kak? Sama Kak Dini. Iya, yang sambil Oh, aku. Oke ya, kita coba satu line aja. Ya, udah. Oh, Sudah ini ya? ada, Coba deh bisa minum. dipin nggak ya? Oh, oh. Komentarnya ya? Iya. Bisa. Soalnya lari-lari dia. Tunggu. Oke. Jadi dimulai dari aku dulu kali ya, yang aku bilang. Terus gimana dong gitu ya? Iya. Pertama sama Mbak Dian dulu ya. Iya. Mbak Dian udah ready? Siap-siap Kak Ruth. Oke. Kita mulai ya. Terus gimana dong? Coba deh minum madu herbal Vitasma. Bisa meredakan batuk, asma, dan melegakan tenggorokan. Oke. Yeay, juara 3. Beda ya sama yang kemarin. Wow. Grogi pasti Mbak Dian grogi, kita nih grogi. Grogi ya kalau Kita tahu aja. Langsung ya Allah. Keringet dingin.
Oke, sekarang sama Mbak Mita ya. Thank Mbak you, Erzena. Kak Ruth. Udah ready Mbak? Kira-kira? Udah, insya Allah. Oke. Maaf ya kalau berisik lagi di Aman, luar. aman. Oke. Terus Sama jago. gimana dong? Coba deh minum madu herbal Vitasma, bisa meredakan batuk, asma, dan melegakan tenggorokan. Ya, Ibu rempong. Ya nggak apa-apa. Banget. Ya, jadi dapat gitu Kak Keren. feel-nya Selamat- seorang teman yang selamat peduli kayak coba deh lo cobain ini deh gitu. Jadi bukan yang kayak jualan atau ya kayak bilang tadi pas gitu, tone-nya itu pas dan sesuai emang karakter mereka seperti itu gitu. Thank Ya, you Mbak makasih banyak, Dian Kak Ruth. dan Kak Makasih. Mita. Makasih banyak Kak Ruth, Kak Makasih Dwi. banyak, Eh, Kak Ruth. Kak Dini ya, kok Dwi sih? Kak Kak Dini, Dini. Kak Dini. Iya, Makasih banyak. Makasih banyak. Terima kasih Kak. Bisa live duluan berarti Kak ya? Dian. Thank you, selamat. Nanti Iya, bakalan kita makasih hubungin banyak. ya, Makasih Kak. banyak. Sukses selalu, sehat-sehat ya. Iya. Ya Vitasma, Kak Mita, biar Amin, sehat. Kak. Oh iya dong, iya dong. Mm-mm. Iya, Vitasma. Vitasma, Vitasma, Oh, Vitasma. ada di bio ya, Oh, guys. wow. Makasih. Langsung tagline. Bye-bye. Thank you Mbak Hai, semuanya. makasih. Oke, tadi juara satu udah bergabung bersama dengan kita sih Mbak. Seperti dia tadi masuk lagi. Abduh ya. Jadi mungkin mau di-invite. Iya. Apakah Aku Mas dikeluarin Arsy, dulu iya, kayaknya. Invite. Nama akunnya apa nih, Kak, kalau boleh tahu? Oh, Ya tadi dia sempat masuk terus dia bilang, wah menang ya gitu. Gak tau deh apakah. Halo. Sudah ready. Halo. Waduh. Apa ini tiba-tiba ada yang Selamat. DM? Selamat menjadi juara pertama dari Vitasma Voice Over Challenge. Alhamdulillah. Yeay. Terima kasih. Aduh. Jadi langsung kita tes gak nih? Selamat Kak Arsya. Ya, apa? Mana Kak? Kayak Coba tadi langsung aja kalau Kak. Abduh, dia kerennya memang bisa langsung 3 karakter dalam satu video dan ketiga-tiganya bagus dan ketiga-tiganya bisa ngobrol gitu. Yang kayak that's why aku bilang tadi nggak harus suaranya kayak gimana, tapi 3 suara yang berbeda pun sebenarnya bisa asal emang dapat briefnya gitu. Mungkin tuh yang juara 1 harus full version kali ya. Waduh. Tantangannya diulang. Waduh. Ada naskahnya nggak? Pasti Ada bagus megang banget naskahnya nggak? harusnya. Enggak. Ah, Coba. enggak lagi. Boleh Ya dikit. udah. Heeh. Ya udah kalau gitu Masih. satu kalimat ini yang Dari udah aku. dipin tapi dengan 3 karakter. Nah, biar lebih sulit Waduh. dong. Juara 1 harus lebih effort. Aduh, iya boleh. Boleh ya, boleh. Aduh, minum Vitasma dulu kali. Butuh Vitasma beneran ini sih. Ya, Harus kenapa? dong itu Kak. Oke, kita mulai. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Udah Ya. grogi deh aku. Nah, coba deh. Minum madu herbal Vitasma. Bisa meredakan batuk, asma, dan melegakan tenggorokan. Versi Itu 1. ya. Versi 2. Coba deh. Aduh. Coba deh. Minum madu herbal Vitasma. Bisa meredakan batuk, asma, dan melegakan tenggorokan. Wow. Ya. Yang ketiga. Coba Enak deh. dengernya. Minum madu herbal Vitasma. Versi 3. Bisa meredakan batuk, asma, dan melegakan tenggorokan. Nih. Langsung Ya, tiga langsung bisa karakter. bermain Aduh, karakter makasih ya. Jadi Terima satu kasih. keren banget Kak Arsya. Selamat sekali lagi ditunggu hadiahnya. Ya. Thank you. Oke. Abdul, nanti kita hubungi lebih lanjut ya Kak. Dadah. Thank you banget. Selamat. Oke. Udah nih, aku pamit ya. Udah ya. Silakan, Oke. silakan. Oke. Siap. Keren banget. Keren banget nih. Ketiga juara tadi, juara 1, juara 2, dan juara 3. Kita juga udah lihat reviewnya kayak gimana dan juga udah dicontohin juga kayak gimana mereka bacain satu kalimat ya. bait ya, satu baris kalimat gitu ya. Ini ya terakhir kalau misalnya aku bisa recap sedikit banget ya guys dari insight dari diantara banyaknya insightful, dan ini isinya sebenarnya tuh daging semua gitu. Kalau misalnya aku singkat atau ringkas jadi beberapa kalimat nih agak ini juga ya, agak PR juga ya. Intinya banyak banget media-media buat kita latihan untuk menjadi voice over talent profesional. Ada juga teknik-teknik yang teman-teman juga bisa pelajari juga. Di antaranya tadi juga
penekanan part atau juga intonasi dan juga dipahami juga apa teks Betul. atau narasi yang pengen dibawain gitu ya, jenis-jenis teks naskah apa gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan diri sebagai VO talent, menyesuaikan dengan si kepengenannya naskah atau karakternya naskah itu gitu ya guys. Jadi buat teman-teman nih, dan juga jangan lupa ya kalau misalnya teman-teman semua Ya, harus betul. jaga kesehatan ya, jaga kesehatan itu penting banget gitu Di rumah ya. Dan sedia masing-masing. madu herbal kita Hey. semua itu mungkin terakhir di rumah masing-masing, bener banget. Mungkin terakhir banget tips nih buat teman-teman yang mau jadi VO talent profesional. Mungkin Kak Ruth bisa kasih tips dikit mungkin Mungkin Kak. sebelum kita sebelum langsung pengen loncat ke level profesional, there's nothing wrong dengan menjadi beginner gitu. Kadang-kadang orang terlalu menghindari kata beginner atau menjadi pemula, atau why not gitu, embrace menjadi saya baru mulai, saya baru menemukan ini, dan di sini saya mau belajar, saya nggak tahu, saya pengen jadi tahu. Jadi menurut aku sebelum langsung mau profesional kayak tadi, langsung mau gimana jualan suaranya, gimana networkingnya, gimana biar dikenal produser, why not matangin dulu di basicnya kita dulu, kayak tadi kepedeannya kita, terus teknik basicnya kita, terus belajar sama mentor dulu, and then baru soal networkingnya lah, soal jualannya segala macam. I think itu akan mengikuti kok seiring dengan kemampuannya kita, kayak gitu. Oke, itu ya jangan takut ya memulai, berarti betul. guys, jadi beginner dulu sebelum yes. Jangan takut memulai. Thank you Itu. banget, kita Thank you semua banget dari Kak hari Ruth ini. Lydia. Kami ngucapin thank you banget, dan juga ini juga salam juga ya buat teman-teman Kak teman-teman Voice People nih Kak. Kami juga mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman Voice People juga. Ini kami aku perwakilan ya, mewakili dari teman-teman tim Vitasma. Kami thank you banget sampai bisa akhirnya kita bersama-sama dapetin ya sampai banyak banget nih antusiasnya gitu. Dan thank you banget juga Kak Ruth yang udah sharing-sharing sama kita, banyak banget insight-nya gitu ya pada malam hari ini gitu. Waktunya juga thank you banget. Jaga kesehatan terus Kak, dan sukses selalu ya buat Kak. tim Mohon Vitasma, maaf semoga dengan collab barang Thank ini you. penjualannya naik ya. Awareness-nya dan segala macam semakin laris ya, semakin laris, dan Amin, Kak. semakin bisa melegakan tenggorokan masyarakat Indonesia. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah bergabung. Semoga apa yang kita share bisa nambah insight juga buat teman-teman semua. Thank you. Bye-bye. Oke, thank you. Bye. Thank you guys buat teman-teman semuanya yang udah bergabung dari awal sampai akhir, dan nantiin juga follow terus Vitasma, karena nantinya kita bakalan ngadain challenge-challenge lainnya yang tentunya nggak kalah menariknya nih, nggak kalah serunya itu. Jadi stay tune terus guys. Thank you banget.